Karena sesungguhnya kita ini tidak siapa-siapa kecuali karena sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita wujud. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang memberikan segala sesuatu, menyempurnakan nikmatnya kepada kita semuanya. Dan tidaklah Allah menginginkan hal dari kita kecuali supaya menggunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya di jalan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu. Karenanya ikhwan fillah rahimakumullah, setiap saat, setiap waktu kita dituntun oleh ilmu kita untuk selalu berorientasi dalam gerak langkah kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bagian daripada kesyukuran atas apa yang Allah karuniakan kepada kita. Dan jangan sampai kemudian hal-hal yang baik ini kemudian menjadikan kita melakukan sesuatu yang bisa menghalangi kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam satu riwayat di dalam kitab Nasaihul Ibad, Imam Al-Ghazali, Allah alam di sini tidak ada tidak ada sanad, tidak ada perawinya. Cuman di sini disebutkan hadis sittatun asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara, yang 6 perkara itu akan bisa merusak amal kebaikan seorang hamba. Dan ini perlu untuk kita jadikan sebagai pedoman, kita ingat-ingat sehingga langkah kita atau amal kita bisa terjaga untuk senantiasa murni dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah al-istighalu fi 'ududil khalqi. Orang yang mereka itu senantiasa menyibukkan dirinya dengan aib saudaranya. Ya. Orang yang senantiasa mereka sibuk dengan aibnya orang lain, selalu metani atau fokus kepada perkara lebih-lebih adalah aib saudaranya muslim yang lain. Yang kedua adalah waqaful qalbi, dan hal yang bisa menghalangi atau bahkan merusak amal kebaikan seorang hamba adalah kerasnya hati. Kalau hati ini sudah mengeras, kebenaran sulit untuk masuk, bahkan akan menolak dari setiap kebenaran yang datang pada mereka. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah wahubbud dunya, dan cintanya kepada dunia sampai mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat adalah waqillatul haya, dan orang kalau mereka itu sudah illatul haya, sudah sedikit menipis rasa malunya, maka mereka tidak akan malu-malu lagi berbuat amal kemaksiatan dan kemungkaran. Maka orang yang demikian ini akan berpotensi untuk bisa merusak amal kebaikannya. Waliyadzubillah. Dan yang kelima adalah watulul amal, panjang angan-angannya. Cita-citanya untuk dunia ini terlalu panjang, sampai kemudian dia lupa bahwa sesungguhnya jatah umurnya untuk mengejar dunia itu hanya beberapa meter saja. Tetapi cita-cita untuk dunia berkilo-kilo. Sehingga terkadang orang yang demikian ini karena sudah fokus kepada cita-cita dunianya, sehingga tidak jarang kita mendapati mereka melakukan untuk mengejar dunianya itu dengan segala cara, dengan halal haram, yang penting cita-citanya tercapai. Sementara hal yang mestinya dipersiapkan, yakni untuk kehidupan akhirat, yang mereka lalai, hanya fokus kepada dunia. Dan yang keenam adalah wadul mullah yang tadi, orang yang senantiasa mereka zalim, berbuat zalim
yang tidak ada henti-hentinya, terus menerus berbuat zalim. Dan ini adalah amalan-amalan yang bisa merusak kebaikan seorang hamba. Maka ikhwan fillah astagfirullah, duduk-duduknya kita di dalam majelis ini adalah untuk mendapatkan nasihat-nasihat agama, sehingga dengan nasihat ini bisa meluruskan langkah-langkah kita dalam meraih kebaikan dunia.